Kita membuka Alkitab kita, saudara, Roma pasal 12 ayat 2. Ayat temanya kemarin diperbaiki ya, salah Matius 7 ayat 12, bukan 22 kemarin. Roma 12 malam hari ini, Roma 12 ayat 2, hubungan moralitas dengan golden rule. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, kemarin hari yang mendebarkan, karena yang kita doakan kasus Brigadir J, akhirnya sekarang tidak usah ditutupi Brigadir J ya, karena sudah semua tahu sang Indonesia ya, almarhum Brigadir Joshua ya, sudah terang ternyata pembunuhnya menurut cerita Richard ya, itu adalah Jenderal Sambo. Jenderal Rembo, lah nembaknya udah kayak Rembo. Nah, istrinya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya rupa-rupanya berarti dramanya juga kebongkar ya. Ya, dramanya terbongkar, enggak bakat drama ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, drama yang kurang sempurna menurut saya, sehingga akhirnya membawa bencana. Ketika seseorang menjadi Kristen, saudara, ada yang bertanya kepada saya, itu pertanyaan yang sebetulnya jadi beban saya juga. Jadi terima kasih ditanyakan ya, Pak ini kan Kristen semua. Ya, Sambo itu orang Toraja kalau tidak salah. Toraja itu terkenal daerah Kristen. Bapaknya aja Peter ya, waduh Peter. Lalu Brigadir J itu jelas Kristen, Joshua. Richard ini kemungkinan ya, tapi saya tidak tahu. Kalau yang Rembo tadi kelihatannya Kristen. Nah itu pasti saudara pun sedih ya. Saya sebetulnya ketika kasus ini meledak sedih. Tetapi saya masih ingat saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tes. Jadi Kristen itu ada Kristen KTP dan Kristen KP tanpa T. Kalau KTP itu Kristen, T-nya tanpa pertobatan. Yang satu Kristen pertobatan. Ya. Nah, saudaraku, ketika seseorang itu menjadi Kristen, dia tetap memiliki kebebasan. Ya, dia tidak menjadi robot Kristen, atau istilahnya itu ditayangkan ya, istilahnya innocent automaton bahasa Yunani ya. Dia tidak berubah menjadi robot Kristen yang pikirannya diubah, ya tidak. Makanya di sini ayat yang kita baca tadi, berubahlah. Ada tanggung jawab orang Kristen. Berubahlah, Paulus berkata ketika saya dan saudara sudah menyerahkan hidup pada Yesus, berubahlah, pembaruan budi, pikiranmu itu berubah. Nah ini rupa-rupanya kita melihat tidak ada perubahan di dalam diri orang ini. Jadi ketika seseorang menjadi Kristen, dia disebut orang, bukan robot Kristen, orang Kristen. Orang namun Kristen. Orang itu berarti dia punya kebebasan, masih punya kebebasan. Ini yang harus sesungguhnya kata Kristennya itu yang harus menyebabkan perbedaan. Kalau dia tetap orang, tapi kan dia tetap orang namun Kristen. Nah kita itu harusnya segitu. Saudara saya itu setelah bertobat tetap
jadi orang yang punya kebebasan, punya pilihan, bisa membuat pilihan-pilihan. Namun kita ini orang Kristen, pilihan-pilihannya harus dilandaskan pada ajaran-ajaran Kristus. Ini yang menyebabkan perbedaan. Nah, sayangnya Rambo ini tidak kayak orang Kristen ya. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, moral dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di situ ditayangkan ya, moral ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban. Nah, memang di dalam moral itu kalau bicara sore hari ini hubungan moral, temanya hubungan moral. Moral itu pasti ada tanggung jawab, saudara. Ada kewajiban dan sebagainya. Moral merupakan standar perilaku yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup secara kooperatif dalam suatu kelompok. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jadi saudara-saudara, penting sekali kita memiliki moral. Karena apa? Ini standar hidup kooperatif dalam satu kelompok, dalam satu masyarakat. Ada masyarakat gerejawi, ada masyarakat lingkungan kita, ya, ada masyarakat mungkin lingkungan yang lain di tempat kita bekerja. Ya, kita harus memiliki standar perilaku. Apa pentingnya saudara-saudaraku kita orang Kristen memiliki moral ini? Karena saudara-saudara dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Yesus berkata kalau kamu garam, garam itu mempengaruhi karena masakan tanpa garam hambar. Ikan yang ditangkap oleh nelayan tanpa garam cepat busuk. Dunia sesungguhnya tanpa orang Kristen itu cepat busuk. Di mana saudara pengertiannya? Tanpa kehadiran umat Tuhan mestinya bumi ini sudah dihancurkan. Ya, waktu itu Abraham berdoa untuk Sodom Gomora. Tuhan waktu itu bicara sama Abraham, Sodom Gomora itu lihat akan aku hancurkan, aku tunggang balikkan. Lalu Abraham berkata, kalau ada 50 orang umatmu yang takut akan engkau, apakah kota itu dihancurkan? Tidak, kalau ada 50. Kalau ada 40, tidak aku hancurkan. Kalau ada 20, tidak aku hancurkan. Kalau ada 10, tidak aku hancurkan. Terus tawar-menawar. Artinya saudara, umat Tuhan di dalam dunia itu menahan murka Tuhan. Ini bukan Sambo ya. Sambo itu garam yang tidak dapat menggarami. Untuk apa kalau tidak bertobat? Dibuang. Kalau tidak bertobat, ya, dibuang dan diinjak-injak orang. Itu kata firman Tuhan. Nah, oleh karena itu sekali lagi ya, kalau kita ini ternyata sampai sore hari ini saudara, karena kita belajar hubungan moral dengan golden rule. Nanti saya hubungkan dengan golden rule-nya terakhir. Saya bicara tentang moral dulu. Oleh karena itu Paulus berkata yang kita baca nats yang kita baca tadi, berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, kalau berubah itu saudara, makanya kita sudah tahu ya, gambarannya metamorfosa itu dari ulat kepompong menjadi kupu-kupu. Kalau kemarin ulat dan hari ini tetap ulat, kemarin ular sekarang tetap ular bulu, ya itu tidak ada perubahan. Kemarin boleh ya, masa lalu itu semua orang mungkin punya masa lalu yang tidak baik. Setiap kita ya, masa lalu kita tidak baik. Tetapi hari ini harus baik. Ya.
Nah saya itu ngeri loh saudara, mengikuti kasusnya Jenderal Rembo ini ya saudara. Sadis banget loh, sudah dibunuh, setelah dibunuh apa? Difitnah, pelecehan seksual. Kasihan banget, sudah dibunuh, masih muda, belum nikah, dibunuh, habis dibunuh difitnah. Waduh, mau jadi apa enggak tahu ini. Saya yakin dia mungkin KTP-nya Kristen mungkin, tapi saya merasa ini bukan orang Kristen. Ya. Tapi Pak Tri, banyak sekali orang-orang Kristen yang seperti itu. Orang Kristen tetapi tidak ada tanda-tanda pertobatan. Nah, saya akan memberi gambaran saudara. Saya ketika pelayanan di Semarang, depan saya ketika saya tinggal di Kaligawe, Sawah Besar, Gang 10, itu ada selokan kecil, dan seringkali selokannya itu meluap saudara, airnya meluap, hujan gerimis sedikit itu meluap. Kadang-kadang tanpa gerimis di satu tempat ada hujan, kita ndak, itu meluap ke jalan, meluap ke halaman rumah saya yang saya kontrak. Nah kalau meluap itu saudara-saudara, baunya, meluapnya kalau banyak campur banjir gitu mungkin tidak begitu bau, tapi kalau meluapnya benar-benar air selokan itu keluar, baunya gak enak. Nah, baunya gak enak. Ada ikan yang pernah saya ceritakan itu, ikan kutuk gede banget, gede keluar, tak tendang. Karena apa? Karena yang keluar dari selokan itu tidak hanya kutuk, ada benda-benda seperti pisang goreng. Nah itu, sing marahi saya ndak doyan kutuknya itu. Kenapa kok kutuknya tak tendang? Gede padahal. Malah lihat itu, baunya selokannya ndak enak. Kenapa kok air itu meluap? Selokannya itu dangkal, cetek. Nah, di pertobatan, kalau pertobatan itu pertobatan yang dangkal. Pertobatan dangkal itu apa? Pertobatan hanya di permukaan saja. Terima Yesus. Ya terima Yesus, banyak saudara. Demi menikah orang terima Yesus, makanya anak-anak yang bujang ya, cewek-cewek, besok jangan cari yang tidak seiman, cari yang seiman. Nanti saya Kristen kan Pak? Oke, dikristenkan, tapi ada resiko loh. Kalau dia jadi Kristen beneran, benar-benar bertobat, percaya Yesus, puji Tuhan. Tapi bagaimana kalau tidak? Hanya dalam rangka bisa menikah dengan kamu. Resiko. Ya, resiko. Nah ini pertobatan karena ada pertobatan yang dangkal, hanya pura-pura jadi Kristen saja. Nah itu yang disebut pertobatan yang dangkal. Tony Land, ini tulisannya Bapak Ibu simak di depannya. Pada saat kekristenan resmi ini, Tony Land ini menulis sejarah gereja, buku sejarah gereja ya. Pada saat kekristenan resmi menjadi agama negara, pertobatannya massal, artinya saudara, maka menyebabkan terjadinya pertobatan massal, dan pertobatan secara itu pada umumnya menghasilkan pertobatan yang dangkal. Pada gilirannya akan menyebabkan apa? Kemerosotan moral. Pertobatannya dangkal, hanya di permukaannya, dampaknya apa? Orang Kristen yang kemerosotannya moral, moralnya merosot, dekadensi moral. Nah, makanya kalau saudara lihat kampung-kampung yang Kristen, kita kadang seneng ya, wah kampung itu Kristen, wah pulau itu Kristen. Tapi nanti kalau saudara di sana kaget saudara. Saya teman waktu kuliah di Kediri yang lalu ya, teman saya berasal dari kampung Kristen, mungkin saudara kenal. Dia cerita, lah Pak Tri nek malam tutup tahun loh Pak Tri. Wes wong-wong itu sudah pesta tutup tahun itu kan, tahun tutup tahun mesti orang-orang Kristen ya.
Do makan rica-rica, makan rica-rica, mendem teler, kampung Kristen, pertobatan massal. Pertobatan massal itu dampaknya apa? Kekristenan dangkal, kemerosotan moral. Nah gitu saudara. Jadi moralnya wis standar moralnya rendah banget. Makanya Jenderal Rembo ini saudara mengerikan. Kok bisa ya membunuh, memfitnah, mengarang cerita, tidak ada tembak-tembakan, tidak ada. Katanya Kapolri semalam, nggak ada tembak-tembakan itu. Waduh, kok ini dosanya numpuk menutupi dosa dengan dosa ini tidak bertobat ya gitu loh. Ditutupi dengan dosa. Ben rakyat tok tutupi dengan dosa, dengan kebohongan, terus makin banyak dosanya. Ya. Nah sekarang etika. Moral itu sesungguhnya apa yang baik dan yang jahat, ya. Standar yang baik dan yang jahat yang harus kita pahami. Lalu etika, ada di sana etika Kristen. Etika itu sesungguhnya seperti seni, saudara. Bagaimana kita menerapkan moral, ya. Contohnya maksudnya apa tuh? Kok seni? Gini, mencubit itu kan orang Jawa seringkali ngomong ya, orang-orang tua dulu. Kowe iki nek ora gelem dijiwit, ya aja njiwit wong. Itu kan yang hukum perak ya, yang kemarin saya bahas, bukan golden rule ya, tetapi itu yang peraknya, bukan emas, bukan peraturan perak tapi silver rule. Kalau kamu tidak mau dicubit, jangan nyubit. Gitu ya. Tapi nek etika Kristen itu enggak. Etika Kristen itu seni, lebih banyak seni. Nyubit itu enggak apa-apa sesungguhnya. Karena kitab Amsal berkata, kalau anakmu itu, saudara tidak mau menghukum anakmu dengan rotan pada waktu itu gambarannya ya. Bukan arti yang sesungguhnya, tapi kita tidak mau menghukum secara fisik itu biasanya dicubit. Ya. Dicubit tidak boleh bagian kepala, bagian pantat tidak boleh. Kita sudah tahu bagian tangan yang jauh dari saraf atau kaki, betis, yaitu jauh dari saraf. Boleh kalau anak kita memang melakukan kenakalan yang sudah kita janji. Kalau kamu melakukan mencuri uang lagi, mencuri uangnya papa atau mama, tanganmu tak cubit. Nah, kalau sudah ngomong gitu anaknya ngambil dan tidak dicubit, selamat, kita sudah menjadikan anak kita seorang yang tidak takut aturan. Ya, karena kita tidak menegakkan hukuman. Makanya mencubit itu bagus. Tapi mencubit orang lain, anak orang lain, tidak bagus. Yaitu pesannya orang tua. Jadi etika itu lebih banyak ke seninya. Membunuh, contohnya. Membunuh itu tidak boleh, tidak bagus. Menembak kepala orang dari belakang apalagi, tidak bagus, tidak boleh. Membunuh itu jelek. Membunuh itu berdosa. Tapi, nah kalau etika Kristen gitu, membunuh dalam peperangan karena kita dijajah Belanda, Ukraina dijajah Rusia, mereka berperang membela karena ini penindasan. Boleh, bagus. Ya, bagus. Makanya tergantung itu yang disebut etika Kristen. Jadi etika itu bagaimana kita menerapkan moral ya. Moral Kristen itu, nah nanti kita masuk ke berikutnya, golden rule nanti ya. Moral Kristen itu tidak kaku. Ya, ketika kita menerapkan di dalam kehidupan. Jadi moral etika itu seperti moral itu seperti cat warna-warni. Lalu etika itu bagaimana kita menggunakan cat warna-warni itu menjadi sebuah lukisan. Nah, kalau amoral itu apa? Amoral ini, saudara. Amoral itu tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Nah, kayak Jenderal Rembo ini kemarin
disampaikan para ahli bahas ancamannya apa? Mati, bisa sampai mati, hukuman mati. Penjara seumur hidup atau mati, hukuman mati. Mati artinya apa? Orang ini tidak dibutuhkan masyarakat. Renek enggak masalah orang ini. Enggak berguna, itu tidak bermoral. Ya, tidak dibutuhkan sama sekali. Jadi kehadirannya tidak menjadi nilai tambah bagi masyarakat. Oleh karena itu harus menjadi pertanyaan, kalau lilin orang Kristen, lilinnya telah padam. Seperti 5 gadis, Yesus menggambarkan perumpamaan 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Yang bodoh itu apa? Apinya padam. Orang Kristen yang tidak bisa menjaga apinya tetap berkobar-kobar, apinya padam, dia gambarannya gadis, 5 gadis yang bodoh. Nah, oleh karena itu ketika kita menyanyikan lagu Ku Mau Sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, mengingatkan kita apa saudara-saudara? Rencana Allah pada saat menciptakan kita, manusia itu diciptakan menurut gambar Allah, imago Dei. Tetapi waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, gambar itu rusak. Dan kemudian tetap saudara-saudara, kita ini didorong meneladani Yesus Kristus. Ya. Didorong untuk mengikuti Yesus. Mengikuti itu tidak hanya artinya berjalan bersama Yesus, tapi cara berkata-kata kita, cara bersikap kita, cara menghadapi godaan itu seperti Yesus. Gitu ya. Makanya ku mau sepertimu Yesus, itu enggak main-main loh saudara. Kira kita dipikir cuma berkhayal, yo itu cuma lagu. Enggak. Tapi benar-benar kita semua diberi tugas menjadi seperti Yesus. Ya, menjadi seperti Yesus. Benar-benar menjadi seperti Yesus. Jangan menjadi gambar yang rusak. Nah, gambar Allah itu harus muncul loh Pak Tri. Allah kan tidak kelihatan. Siapa yang bisa meneladani Allah? Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Kalau saudara pengen ngerti manusia yang dikehendaki Allah itu seperti apa? Lihat Yesus. Itulah manusia yang dikehendaki. Pada saat dibenci bagaimana? Lihat Yesus. Pada saat difitnah bagaimana? Lihat Yesus. Pada saat disakiti di mana? Lihat Yesus reaksinya. Pada saat menghadapi orang lain yang berdosa, lihat Yesus. Kan gitu. Teladani Yesus. Teladani Yesus, teladani Yesus. Karena Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Manusia seperti itulah yang dikehendaki Tuhan. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan ya. Jadi lalu apa hubungannya? Gini saudaraku yang dikasih dengan golden rule. Ada kelompok-kelompok orang yang menerapkan etika Kristen. Etika itu kan seni menerapkan moralitas tadi ya. Dengan kaku seperti orang Farisi. Itu orang-orang yang kaku. Bermoral, moralnya tinggi. Menjadi seperti Yesus itu bukan bermoral yang kaku. Orang Farisi, Tuhan menurut hukum Musa wanita ini berzina. Menurut hukum Musa dirajam dengan batu, dilempari batu sampai mati. Menurut engkau bagaimana? Yesus jawabannya, rajaman batu. Enggak. Jawabannya Yesus, siapa di antara kalian yang tidak berdosa silakan lemparkan batu. Beda. Hari Sabat itu tidak boleh melakukan aktivitas. Hari Sabat tidak boleh melakukan aktivitas. Yesus berkata apa? Menyembuhkan itu Yesus dimarahin. Yesus berkata, angkatlah tanganmu, angkatlah tilammu, berjalanlah, disembuhkan pada hari Sabat. Loh, ini kok melakukan mujizat pada hari Sabat? Yesus itu tidak kaku menerapkannya. Nah, boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat. Jadi, etika Kristen, saudara, menerapkan moralitas itu, saudara,
Ya, kalau orang menggunakan golden rule, ya kalau saudara pengen hari Minggu itu disembuhkan, ya biarkan orang lain disembuhkan. Kalau saudara hari Minggu juga kadang pengen ditolong, ya tolonglah orang pada hari Minggu. Kan gitu ya. Jadi tidak kaku, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Kalau saudara berdosa pengen diampuni, ya jangan saudara kita mendoakan orang lain dihukum Tuhan. Pada saat saudara dan saya kita melihat orang berdosa, hukumlah dia Tuhan. Dia menyakiti saya, tabrak dia dengan truk, kecelakaan. Mampuslah dia. Tidak boleh berdoa seperti itu. Karena apa? Ketika kita berdosa pun kita butuh pengampunan. Jadi golden rule itu, peraturan emas itu menyebabkan kita menjadi lebih bijak, bukan menjadi moralis kaku. Ya, kita akan semakin bijak. Ya, jangan menjadi moralis seperti orang-orang Farisi dan Saduki. Mereka ketat tapi kaku, dan mereka menjadi munafik. Ya, kalau Yesus berbeda, dia suci, kudus, tidak kompromi dengan dosa, tidak tersentuh, tertarik dengan dosa, tetapi dia memahami ketika orang jatuh dalam dosa, dia membangkitkan, dia mendorong orang bertobat. Orang berubah. Ya, itu Yesus. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita berubah pembaruan budimu menjadi orang Kristen yang semakin bermoral, dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan dengan Allah dan yang sempurna. Nah, setelah itu menerapkannya dengan bijak, bukan dengan kaku, karena ada golden rule. Aku orang berdosa butuh pengampunan, teman-teman kita yang berdosa juga butuh pengampunan. Kita butuh diberi kesempatan, orang lain juga butuh diberi kesempatan untuk bangkit kembali. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama, silahkan.